Iya. Mari Mbak, silakan duduk. Mbak mau duduk di mana? Di sini aja. Sini. Di sini. Oke, silakan duduk Mbak. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini dengan bentar. Mbak Diani ya? Iya. Yang kemarin hubungin Ibu kalau hari ini mau ngadain konseling, bener? Betul. Nah, sebelumnya Mbak Diani habis dari mana nih? Aku habis dari kelas sih tadi Bu. Habis dari kelas. Bajunya berarti hari ini bebas atau ada ketentuan khusus gitu, Mbak? Kalau hari ini bebas ya karena hari Rabu. Jadi bebas. Aku suka ini bajunya sama hijabnya kayak seirama gitu. Aku sama hitam putih kayak warna yang kayak apa bu? Kayak Mbak itu Mbak kayak cewek mam. Apa itu namanya? Cewek mamba. Ya ampun. Oke. Iya. Emang kayak gitu ya Bu ya? Iya. Enggak apa sih berarti cewek mamba itu kayak berani gitu ya Bu? Iya bener, cewek mamba yang melambang keberanian bahwa dia tuh kuat gitu Mbak. Oke. Lucu banget bajunya ini. Terima kasih ya Bu. Iya. Terus tadi habis dari kelas tuh langsung ke sini apa tadi kayak melipir dulu? Tadi makan dulu sih, makan dulu terus baru kesini. Sendiri atau sama temennya Mbak? Tadi makan bareng temen, tapi sekarang temennya udah pulang jadi kalau kesininya sendiri. Oke. Tadi kesini motoran atau jalan kaki? Motoran sampai parkiran, terus lanjut jalan kaki sih. Capek Mbak? Kayaknya sih ya sebenarnya hari ini tuh nggak terlalu capek tapi kayak ada satu matkul yang menguras tenaga gitu loh Bu. Capek Iya. banget ya Mbak itu motornya? Iya betul. Wah, saya juga gitu Mbak, dulu tuh saya juga capek kalau ada satu matkul yang kayak bener-bener ini kok susah banget gitu. Nah Mbak Diani apa tadi juga merasakan kalau matkul itu susah gitu Mbak? Iya, merasain itu matkul yang apa ya? Semua orang merasa itu susah sih. Karena itu matkul buat persiapan sempro. Jadi ya semua orang merasakan kalau itu struggle yang apa ya? Bener-bener struggling banget gitu loh. Oh, tadi Mbak mengatakan sempro, Mbak semester berapa kalau boleh tahu? Kalau aku semester 5. Wah, bentar lagi mau lulus nih Aduh. Mbak. Mau target berapa tahun? Ya sebenarnya sih mau 3,5 ya, tapi kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya 4 tahun juga nggak apa-apa gitu sih. Oke, jadi target pertama tadi mau 3,5 tahun ya Mbak ya? Iya. Ya, amin. Aku doakan nanti kedepannya Mbak Diani bisa lancar, bisa lulus tepat waktu, bikin orang rumah bangga, seneng gitu Mbak. Amin ya Allah. Amin. Nah, sebelumnya Mbak Diani kesini tuh karena inisiatif sendiri atau karena ada info channel-channel dari yang lain gitu Mbak? Kalau kesini sebenarnya atas kemauan saya sendiri ya Bu ya. Cuman kalau kemarin tuh ada beberapa orang yang bilang kalau konseling sama Ibu Iin itu katanya lumayan enak gitu ya. Udah aku coba aja deh gitu, coba daftar gitu. Dan akhirnya kita ketemu di sini Bu. Oke, berarti di sini Mbak Diani sudah karena kesukarelaan tanpa ada paksaan kalau Mbak Diani mau konseling di sini. Iya. Oke, nah sebelumnya itu Ibu mau nanya, sebelumnya Mbak Diani apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Kalau konseling dulu pernah sih tapi udah lama banget Bu. Udah berapa lama itu Mbak? Mungkin semester lalu atau 1 tahun lalu malah. Oke, berarti udah lama ya Mbak ya? Iya. Oke, nah terus dalam sesi konseling ini kira-kira apa sih yang ingin Mbak Diani capai untuk keberlangsungan konseling ini? Oke, yang pengen dicapai tentunya ini ya masalahnya selesai gitu. Masalahku selesai ya sebenarnya nggak yang selesai banget. Intinya kayak aku tuh bisa ceritain ini ke seseorang gitu. Soalnya aku nggak pernah ceritain ini kan ke siapapun. Jadi aku pengennya yang pertama pasti lega dulu. Terus yang kedua aku bisa apa ya kayak ngurangin atau kalau bisa sampai ngatasin masalahku yang aku mau ceritain nanti gitu. Jadi Mbak Diani sudah mendapatkan tujuan kalau dalam sesi konseling ini Mbak Diani pengen bisa mengurangi gitu ya Mbak ya, bisa mengurangi permasalahan yang dihadapi sama Mbak Diani. Betul. Oke, jadi di sini dalam keberlangsungan sesi konseling nanti Mbak Diani, Ibu sangat berharap sekali nanti Mbak Diani dapat bercerita, mengungkapkan apapun permasalahan yang ada di Mbak Diani.
Jangan ragu, jangan segan, karena di sini ibu akan selalu menjaga kerahasiaan yang Mbak Diani sampaikan. Jadi yang pertama tadi apa? Harus adanya keterbukaan. Nah, untuk masalah terkait kerahasiaan, insya Allah data akan tersampaikan hanya ada di dalam ruangan ini tanpa data atau informasi keluar di ruangan ini. Jadi gitu ya Mbak. Di sini ibu juga menyediakan beberapa seperti adanya air minum. Nanti kalau Mbak Diani misalnya haus, Mbak Diani bisa minum. Terus juga ada tisu apabila Mbak Diani juga membutuhkan. Jadi ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya Mbak Diani. Terus gini Mbak, dalam sesi konseling ini pasti kan ada kesepakatan waktu ya Mbak. Nah, biasanya kalau dalam sesi konseling itu waktu yang dilakukan itu berkisar antara 40 sampai 45 menit. Nah, dari Mbak Diani terkait waktu tersebut apakah bisa disetujui atau mungkin ada negosiasi dari Mbak Diani? Kalau itu bisa sih 40 sampai 45 menit nggak apa-apa. Oke, jadi di sini kita sepakat ya bahwa untuk sesi konseling kali ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 45 menit. Oke, nah di sini ibu juga memberikan sebagai data presensi atau absensi dalam keberlangsungan sesi konseling ini. Nah, untuk sekaligus sebagai penjaga kerahasiaan bahwa sesi konseling kali ini sudah dilaksanakan. Nah, ini ada informasi concern yang mungkin Mbak Diani bisa mengisinya terlebih dahulu. Ini. Sudah Bu. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak Diani. Oke, jadi dalam sesi konseling ini ibu juga membawa kertas, yang mana kertas ini itu akan ibu gunakan untuk mencatat poin-poin penting dari permasalahan atau cerita yang disampaikan oleh Mbak Diani. Jadi jangan beranggapan kalau catatan ini itu akan disebarluaskan. Nanti catatan ini akan tetap ibu keep dari saya dan Mbak Diani nanti dapat melihat catatan-catatan yang sudah ibu catat. Itu ya Mbak. Nah, sebelum itu apakah Mbak Diani sudah siap untuk menceritakan semua keluh kesah dari Mbak Diani? Siap. Nah, sebenarnya apakah Mbak Diani sudah tenang atau mungkin bisa memposisikan tempat duduknya terlebih dahulu? Ini udah PW kok. Udah PB? Enggak, posisi beda dulu ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi mungkin dari Mbak Diani bisa bercerita. Oke. Jadi saya punya masalah nih Bu. Nah, masalahnya itu kayak apa ya? Ini masalah keluarga sih Bu sebenarnya. Jadi selama ini tuh aku ngerasa aku kayak jadi beban keluarga gitu loh Bu. Oh. Karena gini, aku tuh punya kakak kan. Nah, kakak aku itu kan udah kerja. Nah, dia udah kerja tuh udah lama. Nah, waktu dulu mbakku seusia aku, beliau tuh juga udah kerja pas seusia aku gitu. Sedangkan aku sekarang kuliah. Nah, terus aku tuh kayak makin dewasa ya, tapi terus kan makin melihat gitu loh, kayak keadaan keluarga tuh kayak makin gimana ya? Ternyata selama ini tuh ibu sama ayah tuh juga apa ya, punya masalah-masalah yang mungkin gak aku duga gitu loh. Karena aku kira selama SMK sama SMA tuh kayak udah kayak masalah di keluarga pada umumnya gitu. Nah ternyata di keluargaku yang sekarang ini, waktu aku kuliah ini, kayak ada beberapa masalah yang membuat aku tuh kayak kenapa ya kok aku rasanya kayak aku nggak bisa bantu apa-apa gitu loh. Aku merasa aku kayak jadi beban keluarga gitu sih. Gitu sih kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak Diani itu anak berapa dari berapa? Kalau aku anak kedua dari 3 bersaudara. Anak tengah ya Mbak Diani? Iya. Ih, sama ibu juga anak tengah. Iya tak? Iya, benar sekali. Nah, kalau boleh tahu kapan sih itu terjadi? Perasaan-perasaannya itu? Oke. Kalau sejak kapan? Kayaknya itu dari semester 2-an gitu ya. Kalau semester 1 tuh nggak terlalu kerasa mungkin. Pas semester 2 itu kayak kerasa banget. Kayak aku ngerasa kenapa ya kok aku kayak nggak bisa apa ya, kayak meringankan beban orang tua gitu. Kayak aku rasanya kayaknya aku malah menambah beban deh, karena kayak kuliah
pasti uang yang harus dikeluarkan juga banyak gitu, biaya yang harus dikeluarkan juga banyak gitu. Gitu sih. Nah, terus ini Mbak, tadi kan Mbak juga menanyakan terkait biaya selama masa perkuliahan ya. Nah, itu biasanya ngebiayain dari orang lain apa dari orang tua itu sendiri, Bu? Kalau biaya UKT, uang saku itu semua masih dari ayah. Masih dari ayah full 100%. Itu berarti berarti 100% itu yang membiayai kuliahnya Mbak Dian itu dari ayahnya, gitu ya. Nah, dalam keberlangsungan ini apa yang dirasakan Mbak Dian saat ayah itu mengirim uang, melihat di belakang kali ini atau mungkin beberapa tahun yang lalu Mbak Dian merasakan bahwa Mbak Dian itu menjadi beban keluarga, gitu ya? Iya, karena gimana ya? Apa ya? Uang saku kuliah sama uang saku SMP SMA kan beda. Jadi kalau pas kuliah tuh kerasa banget. Seminggu tuh kayak berapa ratus ribu, kayak aduh, kayak gimana ya? Aku merasa sedikit bersalah gitu ya, kayak merasa bersalah gitu ya. Ya seperti itu sih. Jadi perasaan bersalah itu ada dalam diri Mbak Dian nih. Itu berarti terjadi selama masa kuliah ini atau emang sebelumnya sudah merasakan? Pas kuliah ini semester 2. Dari mulai semester 2 sampai di semester 5. Iya. Ya Allah Mbak, saya merasakan apa yang dirasakan Mbak Diani. Jika dari posisi Mbak Diani gitu, pasti kayak merasa aduh aku kasihan sama orang tuaku, aku kok rasanya gini-gini aja. Nah terus di sini tadi kan Mbak Diani juga menyebutkan kalau Mbak Diani punya kakak. Nah kakak itu sudah bekerja pada saat usia seumuran Mbak Diani. Berarti pada saat itu apakah benar kakaknya Mbak Diani tidak berkuliah tapi langsung ke pekerjaan? Iya, langsung bekerja, nggak kuliah dulu. Oke. Nah saat melihat kakakmu bekerja itu, yang ada di pikiran Mbak Diani itu seperti apa? Pas sekarang. Kalau sekarang kalau lihat kakak kerja tuh kayak gimana ya? Menurutku kakak tuh berpower banget sih. Maksudnya kayak dia udah punya pekerjaan sendiri, terus kayak nggak bergantung lagi sama ayah sama ibu, terus kayak apa ya? Kayak lebih bebas juga, lebih berpower, lebih berjasa gitu, nggak jadi beban orang tua gitu sih. Itu menurutku. Oke. Berarti di sini Mbak Diani menganggap bahwa kakak itu lebih berpower karena bisa menghasilkan uang, bisa memberikan pemasukan buat keluarga gitu. Oke. Nah terus ini nih Mbak. Nah dari apa yang sudah diceritakan Mbak Diani, tadi kan kamu bilang kalau Mbak Diani itu menjadi beban keluarga. Nah sebenarnya Mbak, yang salah, bukan yang salah, tapi siapa sih yang menurut kira-kira itu Mbak Diani salah? Apakah Mbak Diani sebagai beban keluarga atau cuma perasaan beban keluarga itu yang mengakibatkan Mbak Diani berpikir bahwa aku tuh beban keluarga? Gimana ya? Sebenarnya iya sih Bu, kayak nggak ada yang bilang gitu kayak Diani itu beban keluarga, nggak ada sih yang bilang. Ya itu sebenarnya berasal dari pikiran saya sendiri. Cuman kayak gimana ya? Karena ya menurut aku nggak ada sih yang bisa ngertiin posisiku gitu loh. Jadi ya mungkin orang-orang lihatnya kayak ya udah anak pada umumnya, anak kuliah dibiayain orang tuanya. Tapi menurutku itu kayak kurang seharusnya gitu ya, karena SMP SMA tuh aku udah merasa kayaknya ayah sama ibu udah mengeluarkan apa ya, kayak udah berkorban banyak gitu loh. Masa waktu kuliah berkorban banyak lagi gitu sih. Oke. Jadi kalau di sini yang salah itu Mbak Diani atau cuma masalah atau pikiran beban keluarga itu yang bersalah? Mbak Diani atau pikiran yang bermasalah itu? Gimana ya? Tapi kayaknya yang pikirannya sih ya bisa ya. Pikirannya mungkin yang bermasalah. Mungkin. Berarti dari Mbak Diani sendiri apakah yang termasuk orang yang bermasalah atau tidak? Kalau
kalau dilihat, maksudnya kalau dilihat dari kacamata luar ya Bu ya. Kalau misal aku bukan melihat aku sendiri, misal aku kayak ngumpamain jadi orang lain terus melihat aku, ya sebenarnya nggak ada masalah apa sih. Iya sih. Sebenarnya nggak ada masalah apa. Cuman ya, iya. Masalahnya muncul di aku karena aku merasa iya. Ya dari perasaan saya. Oke, berarti di sini dapat dilihat bahwa Mbak Dian itu tidak bermasalah, tapi perasaan, pikiran bahwa menjadi beban keluarga itu yang menjadi masalahnya. Oke, jadi kita bisa pisah ya Mbak ya. Ini perpisahan Mbak Diani, ini si masalahnya, si beban keluarga. Nah, permisalan si beban keluarga ini kamu ubah menjadi suatu tokoh atau nama. Kira-kira dia ini mau kamu namain siapa? Siapa ya? Dan mungkin bisa disebutkan apa alasan kamu memberikan nama itu? Ibu boleh kasih contoh nggak? Kayak gimana? Oke, mungkin contohnya bisa gini. Beban masalah ini aku konotasikan dia itu sebagai pohon sawit. Kenapa pohon sawit? Karena akarnya tidak bermanfaat. Ya sebenarnya bermanfaat tapi tidak bisa sekuat pohon-pohon yang lain gitu. Gitu. Contohnya seperti itu Mbak. Mungkin dari Mbak Dian bisa mengecap dia itu sebagai nama siapa? Mungkin kayak Benalu ya. Kayak Benalu. Benalu. Berarti si tokohnya ini beban masanya Mbak Diani kasih nama dengan kata Benalu. Iya. Itu. Nah, terus ini Mbak, Ibu juga mau nanya. Biasanya kapan sih si Benalu ini muncul di pikiran Mbak? Benalu tuh perasaan merasa bersalahnya gitu Bu. Iya. Nah, perasaan kayak aku adalah beban gitu. Itu benar. Betul. Oke. Kalau Benalu itu muncul ketika aku dikasih uang sama ayah. Kan aku dikasih uang satunya per minggu. Terus kalau setiap habis dikasih uang satu tuh kayak si Benalu itu kayak bisikin aku kayak kok kamu udah gede masih aja dikasih uang saku, kamu tuh bisa nggak sih kayak nggak ngerepotin orang tua gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke, berarti Mbak Diani merasa kalau Benalu itu hadir saat Mbak Diani mendapatkan jatah atau uang saku dari ayahnya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya gini Mbak, terkait uang saku ya, sebenarnya kalau pemberian uang saku itu kewajiban atau hak dari orang tua, betul atau tidak? Iya sih. Nah, kalau kira-kira Mbak Diani, ini merupakan suatu kewajiban atau haknya orang tua kepada Diani? Itu kewajiban. Ya, benar. Jadi Mbak Diani sudah menyebutkan bahwa pemberian saku dari orang tua Mbak Diani ke mohon maaf. Jadi uang saku yang diberikan orang tua ke Mbak Diani selama Mbak Diani masih pendidikan itu termasuk dalam kewajiban dan hak Mbak Diani juga untuk mendapatkan fasilitas yang dari orang tua. Dan Mbak Diani? Benar. Nah, oke. Kemudian ini Mbak Diani, apabila ya si Benalu ini tuh bisa ngomong, kira-kira apa yang akan Mbak Diani katakan ke dia? Kayak ada perdebatan kamu, Mbak Diani yang menantang, kamu itu, aku tuh gak suka sama kamu gitu. Benalu kamu stop bikin skenario yang aneh-aneh deh gitu kata gue. Kayak Benalu coba ini ibaratkan ke si Benalunya. Oke. Benalu kamu bisa stop membuat aku ngerasa bersalah terus gak? Maksudnya kayak gimana ya? Kadang tuh apalagi tadi pas Bu Yin ngomong kalau misalnya aku lihat dari luar itu kayak biasa aja, kayak ya udah selayaknya mahasiswa yang dikasih uang saku sama ayahnya sendiri gitu loh. Jadi kayak ya sebenarnya nggak ada masalah, cuma si Benalu ini kayak provokasi ya. Kamu tuh harusnya kerja sih gara-gara lihat kamu gitu. Jadi menurutku kalau aku bisa ngomong ke Benalunya, aku mungkin bakal ngomong,
benar lu kamu stop bikin skenario yang aneh-aneh, stop bikin aku yang kayak aku tuh bukan keluarga itu. Mungkin itu aja. Bagus, ibu suka dialog kamu bicara sama si Benalu itu bahwa hei Benalu, tolong kamu stop, jangan bikin skenario ke aku, skenario yang salah-salah gitu. Oke. Nah, misalnya nih Mbak, kalau ada suatu masa itu Mbak bisa merasa lebih tenang, nah dan tidak terbebani akan adanya si Benalu itu, kira-kira apa yang dirasakan oleh Mbak? Mungkin ya, karena tadi ya kan kita, maksudnya tadi Ibu Iin udah ngomong kan kalau misalnya Si Benalu itu skenario. iya gitu kan, jadi kalau misalnya benar itu hilang ya saya merasa ini dong, merasa lebih kayak apa ya, clear gitu loh pikiran saya nggak merasa saya itu beban keluarga yang seperti itu. Oke, jadi perasaan lebih tenangnya itu dari Mbak Diani sudah ada apabila si Benalu itu sudah hilang atau lepas dari pemikiran Mbak Diani. Iya. Betul. Oke, nah di sini kira-kira nih Mbak, apa yang ingin Mbak capai dalam masa perkuliahan? Kan di sini tadi Mbak Diani sudah cerita kalau sekarang sudah memasuki semester 5 dan nanti juga akan lulus. Apa yang mau Ibu capai? Kalau aku pengen ini sih kayak fokus ke skripsi aja ya, biar apa ya cepat lulus gitu loh. Kalau misalnya cepat lulus kan dia ini juga nggak apa pakai uang ayah lebih kan buat apa namanya bayar UKT dan segala macam gitu. Mungkin semester 5 ini ya fokus untuk persiapan skripsi. Selain itu apakah ada lagi Mbak? Apa ya? Mungkin ya itu sih Nini dan si Benalu tadi sih. Oke. Selain fokus skripsi, Mbak Diani juga ingin untuk menyingkirkan si Benalu-nya tadi. Oke, Ibu catat ya. Jadi satu bang. Setelah lagi ya Kak. Oke. Nah, jadi Mbak Diani sejauh ini dalam masa perkuliahan apa sih yang Mbak syukuri kalau Mbak itu menjadi salah satunya dalam keluarga yang bisa berkuliah di sini? Bukan dia, tapi yang bisa mendapatkan kesempatan untuk berkuliah. Benar? Apakah itu benar Mbak Diani? Ini salah satu. Ya karena aku nggak kuliah ya. Apa yang disyukuri? Kayaknya ini sih. Kayak ya kuliah itu kan pasti punya dampak ya buat pola pikir gitu. Maksudnya ayahku nguliahin aku nggak mungkin lah mau aku tuh kayak biasa-biasa aja. Pengennya kan pasti kayak pola pikirnya berubah atau mungkin merubah apa-apa yang di keluarga itu kurang baik gitu. Mungkin yang aku syukuri, aku kan kuliah di BK juga ya Bu ya. Dan apa ya, bisa ini perbaiki komunikasi sama orang tua. Jadi dulu tuh keluarga aku tuh bukan keluarga yang lekat gitu loh. Jadi kayak bener-bener yang jarang banget komunikasi. Nah karena aku kuliah di BK, jadi aku tuh kayak berusaha buat apa ya, kayak Bangun membonding keluarga. iya, jadi kayak bangun keluarga yang komunikasinya lebih baru, lebih nyaman juga gitu. Kalau misalnya dulu jarang gitu ngobrol gitu, nah sekarang mungkin kalau main bareng kemana gitu, kadang ngobrol juga, kadang ibu juga udah mulai cerita gitu tentang keseharian gitu. Itu sih yang pertama, aku bisa kayak ngubah dikit-dikit tentang apa ya, yang Pola hubungan, pola komunikasi. sama keluarga. Terus apa ya, sama aku bisa ngubah diriku sendiri. Pola pikirku yang dulu tuh aku kayak gimana ya, aku dulu cerdas banget, pikiranku tuh bener-bener gak dewasa banget. Tapi semakin kesini aku semakin ngerti kayak misal aku tuh gak gampang benci orang. Mungkin aku kayak lihat ini sih kayak ya nggak semua gimana sih, kayak nggak semua orang jahat itu beneran niat jahat loh. Ada juga yang dia kayak gitu karena terpaksa, atau kalau udah lihat dari sisi lainnya tuh jadi kayak lebih ngerti gitu loh. Berarti kayak
tidak mengejudge orang berdasarkan covernya gitu Iya, ya. betul. Tapi kayak di sini Mbak Diani lebih mengkaji apa sih alasan dibalik orang melakukan perilaku itu. Wah, keren banget ya Mbak Diani kuliah di Prodi BK, terus Mbak Diani mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin belum ditentukan, belum dimiliki atau diraih oleh mahasiswa lain gitu. Iya. Nah, saya di kuliah BK Mbak Diani kayak merasa terbantu, senang atau merasa terbebani Mbak? Sebenarnya dua-duanya sih Bu. Kalau membantu ya banyak. Maksudnya kayak insight yang didapat juga banyak dan itu udah berpengaruh ya ke diriku sendiri, ke keluargaku gitu, ke orang-orang sekitarku gitu. Tapi kalau menjadi menjadi keberatan Iya, Iya. kelihatannya itu. ya kalau jadi keberatan ya ini sih ya kalau udah tugas akhir. Tugas akhir itu kayak semuanya tuh di akhir kan. Iya sebenarnya kadang udah ada yang dikasih tahu dari lama, cuman kan kadang ada materi yang belum cukup, jadinya kita tunggu dulu materi-materinya yang di pertemuan-pertemuan ini terus baru dikerjain. Nah tugas akhirnya itu semuanya berat, jadi kayak agak ke-trigger gitu. agak gedebak-gedebuk gitu. Itu sih yang yang kayak membuat aku keberatan. Kalau yang lainnya oke-oke aja, apalagi teman-temannya juga enak-enak gitu. Oke. Berarti dari sini yang Mbak syukuri selama keberlangsungan kuliah ini yang pertama tadi Mbak Diani dalam keluarga tadi. Oh iya, dalam keluarga kayak berdampak. Ilmu yang aku dapat bisa berdampak ke keluarga, berdampak baik ke keluarga. Oke. Terus berdampak baik ke diri aku sendiri. Terus juga teman-temannya baik-baik. Aku suka teman-temannya pas di kuliah di BK sama udah sih. Itu yang aku syukuri. Oke, jadi dari ketiga poin ini Mbak Diani merasa bersyukur karena Mbak Diani dapat diberi kesempatan untuk kuliah. Terus apalagi ini di Prodi BK. Itu yang mana implementasinya itu dapat diterapkan dalam di keluarga dan Mbak Diani sendiri. Oke. Nah, jadi gini Mbak, pernah tidak pas masa lalu itu Mbak Diani pernah membantu atau membuat keluarga dari Mbak Diani itu merasa bangga karena usahanya Mbak Diani? Apa ya? Mungkin dulu waktu wisuda ini ya, wisuda tahfidz. Oh, tahfidz. Oh iya. Masya Allah. Ya, tapi itu ini sih Bu, maksudnya enggak yang sebagus itu. Maksudnya kan ya sekarang agak susah ya menjaganya, tapi pada waktu itu ibu itu merasa ya sebenarnya ibu nggak bilang terima kasih dan sebagainya sih, cuman ibu tuh merasa bangga. Itu bisa dilihat dari ini, waktu itu ibu kasih buket bunga. Gitu. Terus kayak itu bikin sendiri, terus kayak buket bunganya gitu. Terus sama ibuku waktu itu bikin SW, jadi kan kayak kelihatan agak bangga sedikit lah ya gitu. Walaupun waktu itu tuh aku masih agak denial ya, maksudnya waktu itu kayak ya udah biasa aja gitu, karena ibuku bener-bener nggak ngomong apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang ini kayak ya juga ya, dulu waktu itu kayak ibuku pernah lah bangga sedikit gitu. Kenapa Mbak Diani bisa tahu kalau itu memang salah satu bentuk bangganya ibu kepada Mbak Diani? Karena aku kuliah juga kan. Karena mungkin itu love language orang kan beda-beda. Ada yang word of affirmation. Mungkin aku mandang orang itu kayak love language ke aku tuh harusnya word of affirmation sama act of service aja loh gitu. Tapi itu aku nggak melihat bahwa ibuku itu juga punya love language lain, kayak misalnya memberikan hadiah, terus kayak kayak memastikan semuanya tuh apa yang diberikan tuh beneran layak buat aku dan beneran baik buat aku gitu. Jadi ibuku lebih ke ngasih materi berupa finansialnya ya. Gitu. Itu sih. Oke, berarti di sini tuh Mbak Diani bisa peka ya sama apa yang udah ibu usahakan ke Mbak Diani. Soalnya tadi kalau ibunya itu sangat berbuat berusaha untuk memberikan suatu gift hadiah untuk Mbak Diani saat wisuda. Nah, kalau boleh tahu rasa bangganya ibu itu pas wisuda itu kapan ya Mbak? Itu pas di akhir SMA
atau pas kuliah ini atau pas kapan? Iya itu pas akhir SMA, waktu wisuda tahfidz itu akhir SMA. Berarti sekalian lulus dilanjutkan dengan wisuda tahfidz. Iya. Ih, keren. Gue ucapkan selamat ya Mbak, karena nggak semua orang tuh bisa tahfidz gitu Mbak. Dan di sini Mbak Dia itu guysnya tadi juga bilang harus menjaga istiqomahnya gitu ya, susah. Tapi ibu bangga bersama kamu karena kamu tuh bisa mencapai level tahfidz itu, bisa mencapai di level tahfidz, dan tugasnya Mbak Dia ini sekarang kayak untuk menjaganya tetap istiqomah gitu ya Mbak. Tapi itu apresiasi perjuangan Mbak Dia pas waktu itu, mantep, keren banget Mbak, karena belum tentu semua orang kayak gitu Mbak. Ya, makasih Bu. Oke, nah terus ini Mbak, apa sih? Kayak sama contoh. Oke. Untuk. Oke. Nah, waktu itu pas Mbak Dia nih bikin orang tua atau khususnya ibu sendiri bisa bangga, apa yang Mbak waktu itu lakukan bisa mencapai bahwa Mbak Dia itu bisa di tahapan bahwa aku tuh seorang wisuda habis itu. Apa ya? Ya waktu itu ya selama akhir SMA itu ya berusaha sih buat mencapai target. Itu kan ada targetnya. Biar bisa wisuda tahfidz itu. Akhirnya selesai. Tuh, ya waktu itu kayak bebarengan sama tugas-tugas sekolah dan lainnya gitu. Aku juga berusaha buat namatin itu. Gitu. Jadi berusaha untuk tetap namatin biar aku bisa mencapai target gitu ya Mbak. Jadi udah ada motivasi, jadi aku harus bisa gitu. Nah pasti kan keberhasilan itu ada satu dorongan yang membuat Mbak Dia itu mampu. Nah kira-kira dorongan itu seperti apa aja Mbak? Dorongannya ini sih, lihat teman-teman udah pada ini kan, udah pada mau selesai juga, terus kok kayak aku juga harus mau selesai nih gitu, biar waktu wisuda ibuku tuh juga nggak lihat aku kayak biar ibuku waktu wisuda juga bisa bisa bangga sama aku gitu loh. Kalau misalnya aku tuh juga nggak yang anak yang seburuk itu gitu loh, aku tuh juga bisa kayak teman-teman aku bisa menyelesaikan hafalan gitu. Oke, terus Mbak ini coba bayangin ya, waktu kamu nanti sudah di akhir perkuliahan, Mbak Dia ini wisuda, apa yang terbayang dulu? Apa yang terbayang ya? Iya, sama orang tua, sama keluarga gitu. Foto keluarga sih. Foto keluarga pakai toga, ya itu yang dibayang pertama. Oke, kayak menjadi suatu kebanggaan atau tidak Mbak? Iya sih. Ya bisa bangga, tapi kayak kadang kayak merasa ya wisuda sarjana kayak ya hampir semua orang bisa wisuda sarjana. Belum tentu bisa Mbak, karena hanya orang-orang yang memiliki kesempatan buat yang berkuliah. Karena ada juga Mbak orang yang pengen banget kuliah, tapi ternyata dari pihak keluarganya atau pihak orang lain itu tidak menyetujui, akhirnya dia harus merelakan untuk tidak berkuliah. Dan di sini Mbak Dia ini sangat beruntung karena orang tua memberikan izin kepada Mbak Dia ini untuk kuliah. Itu Mbak. Nah, setelah mendengar pertanyaan ini, mungkin pas nanti kamu sudah ada perasaan bangga nggak atas perjuangan yang telah kamu lakukan? Mungkin ada ya. Ya ada lah ya pasti. Ya karena kayak yang Ibu Iin bilang tadi, kalau nggak semua orang bisa gitu. Ya bisa. Oke. Nah, terus ini Mbak, jika dilihat nih dari POV kamu sebagai entah itu ayah ataupun dari ibu, melihat kamu berjuang, itu apa yang dirasakan oleh mereka? Kalau misalnya ibu sama ayah tahu kalau aku berjuang itu, dari POV kamu kayak ibaratnya ayah atau ibunya gitu, melihat si dia nih itu berjuang hingga sampai di level ini. Kalau aku jadi ayah atau ibuku kayak aku ya, tapi kayaknya ibu sama ayahku gak kayak gini ya. Tapi aku kalau misalnya jadi ibu, aku bakal bilang mungkin kayak ngomong, kamu hebat loh bisa sampai di tahap ini gitu. Atau mungkin kayak kamu kamu gak usah insecure sama siapapun, termasuk kakak kamu sendiri, karena setiap orang tuh ya sebenarnya beda-beda ya ininya, kayak jalan hidupnya emang beda-beda.
Jadi di sini dari apabila Mbak Diani menjadi orang tua atau dari POV ayah ibu mengatakan kepada anaknya atau Mbak Diani ini bahwa kamu itu sudah hebat dan tidak perlu insecure bahwa orang itu memiliki jalannya masing-masing untuk mencapai suatu kesuksesan atau kebanggaan tersendiri, gitu ya Mbak ya. Nah bagus. Nah permisalan nih, jika kisah Mbak Diani ini dijudulkan dalam suatu film, kira-kira judul apa yang cocok untuk perjuangan Mbak Diani ini? Judul film ya. Mungkin aku ibaratin aku itu pohon. Biasanya ada benalunya ya. Terus mungkin benalu itu sebenarnya nggak hilang tapi dia berubah jadi bunga. Jadi mungkin kalau misalnya ada judul film, aku bakal ngomong benalu yang berubah menjadi bunga. Oke, jadi judulnya tadi benalu Yang berubah menjadi bunga. Berubah menjadi bunga. Kenapa mengambil judul seperti itu Mbak? Iya karena sebenarnya kan ya kayak yang dibilang tadi ya, saya kayak benalu. Jadi sebenarnya pikiran-pikiran negatif itu parasit gitu loh di otakku gitu dan nggak seharusnya di sana gitu. Nah tapi terus habis konseling sama Ibu Iin, jadi kayak bisa gitu loh. Sebenarnya benalu itu cuma berasal dari perasaan-perasaan negatif aja gitu loh. Dan sebenarnya perasaan itu bisa diubah ke yang lebih positif gitu. Jadi benalunya bisa diubah menjadi bunga. Wah, keren banget nih judulnya. Kalau misalnya di TV film, mungkin ibu akan tertarik untuk menonton film dari kisah perjuangan Mbak Diani yang berjudul Benalu yang berubah menjadi bunga. Kayak seperti tidak mungkin tapi menarik gitu cerita. Jadi kayak orang, wah aku harus bisa menonton ini. Gitu. Nah, begini Mbak, tadi kan Mbak Diani sudah memberikan suatu judul ya. Nah, dalam judul tersebut Mbak Diani itu mau dikenal sebagai tokoh yang seperti apa? Tokoh yang seperti apa? Kan di situ ceritanya aku pohon ya. Mungkin aku itu ini. Mungkin aku apa ya? Pengen dikenal sebagai pohon yang kuat, yang apa ya? Kayak pohon yang rimbun gitu loh. Yang rimbun dan bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Jadi dari kita ambil POV benernya yang kadang kan kok sangat lekat sekali dengan pohon inangnya yang bisa lepas, terus dia bisa tumbuh dengan lebat gitu. Jadi di sini digambarkan bahwa Mbak Diani sebagai sosok yang kuat, terus bisa bertumbuh pesat untuk perjuangannya. Terus tadi kan ada bunga-bunga kecilnya, yang mungkin bunga-bunga kecil tadi itu menggambarkan bahwa Mbak Diani menjadi kebanggaan. Gitu. Apakah itu bisa? Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Diani? Bisa sih, bisa. Kalau bunga tadi jadi kebanggaan atau pohonnya itu tetap rimbun walaupun ada benalu dan bunganya tadi, dan rimbunnya itu bisa kayak bermanfaat bagi orang lain. Misal nanti bisa orang neduh di sana atau orang bisa ambil buah di sana gitu. Oke, berarti selain dari sisi negatifnya, tapi Mbak Diani juga memiliki sisi yang lebih positif. Oke, bagus, keren. Ini nih yang Ibu suka. Terus ini nih Mbak, jika nih Mbak Diani sudah tidak merasa bahwa benalu yang tadi di tokoh benalu ini itu tidak sebagai beban, nah, Mbak Diani itu pengen apa? Apa yang Mbak Diani inginkan? Jadi permisalan si benalu ini tuh sudah tidak Mbak Diani itu anggap sebagai beban. Nah kira-kira kedepannya Mbak Diani itu ingin seperti apa? Jadi tokoh yang seperti apa gitu? Oke, mungkin kayak perasaan negatif tadi ya, yang kayak aku merasa kayak beban orang tua gitu. Mungkin aku bisa kayak ubah itu jadi aku berusaha membanggakan orang tua. Berusaha, jadi sosok pejuang berusaha. Oke, Ibu catat nih. Nah, kira-kira nih langkah ke depan yang akan Mbak Diani lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan si benalu itu bagaimana? Oke, mungkin aku bisa ini ya, apa namanya, kayak berusaha gitu buat lebih membanggakan orang tua gitu, biar orang tua apa ya, biar aku juga bisa menenangkan diriku. Aku tuh nggak
nggak sebeban itu kok gitu. Mungkin aku bisa kayak belajar lebih giat, mungkin bisa ikut lomba gitu kan ya. Atau kayak lulus lebih cepat, mengusahakan buat itu mungkin bisa. Terus ini Mbak, permisalan kalau perasaan-perasaan pikiran dari si penal itu datang, bagaimana cara membantu untuk meredakan atau mengurangi perasaan tersebut? Mungkin kalau sekarang kedepannya mungkin aku kayak bisa ngomong sih ke benar lu ya, kamu stop bisikin hal-hal negatif. Sekarang aku lagi berusaha buat ibu sama ayah lebih bangga. Self talk ya berarti ngomong ke diri sendiri gitu. Keren banget Mbak, sumpah aku suka sama cara pemikirannya Mbak. Tuh, oke. Jadi izin Ibu mengklarifikasi ya, bahwa di sini itu Mbak Diani langkahnya tuh Mbak Diani akan tetap berusaha dengan cara masa kuliah ini Mbak Diani tetap belajar, terus hingga mendapatkan nilai yang bisa menurut Mbak Diani itu baik, hingga mencapai kategori lulus cepat atau tepat waktu. Kemudian di sini Mbak Diani juga akan mengikuti lomba-lomba. Nah, terus cara yang dilakukan sama Mbak Diani apabila perasaan atau si benar itu muncul lagi ke pikiran, ke perasaan Mbak Diani akan melakukan self talk. Dapat dengan si benarnya bahwa bilang stop ya, stop, jangan ganggu aku dengan skenario yang negatif tadi. Oke, apakah ini benar Mbak atau mungkin ada tambahan dari Mbak Diani? Iya, betul seperti itu Bu. Oke, bagus. Nah, coba nih, Ibu minta kepada Mbak Diani ngomong ke diri sendiri, kayak ucapan terima kasih atau minta maaf atas adanya si benar itu yang ada di dalam pikiran. Terus Mbak Diani di sini juga mengucapkan atas perjuangan apa saja yang sudah dilalui selama ini. Buat benarku, walaupun kehadiranmu itu sebenarnya nggak diharapkan ya, cuman thanks ya udah dateng, jadinya aku kayak bisa memanfaatkan kamu atau merubah kamu menjadi bunga. So walaupun awalnya negatif, jadi aku kak lebih sadar gitu loh kalau misalnya aku tuh bisa gitu berusaha yang lebih buat biar aku nggak merasa menjadi beban loh. Terus ucapan untuk atas perjuangan selama ini, mungkin kayak ucapan terima kasih. Ya, oke, terima kasih kepada diriku sendiri karena udah berjuang selama ini. Dan apa ya, kayak kamu nggak harus bekerja sekeras itu. Maksudnya kayak ya udah yang kamu mampu aja gitu, nggak usah kayak mikir di luar kemampuan kamu gitu. Kalau kuliah ya fokus kuliah aja gitu. Jadi berusaha semampu dan jangan memaksakan diri gitu ya. Cuma kalau diri sendiri gini dulu kayak bilang terima kasih ya, Terima kasih diriku, gitu ya Mbak. Oke, aku suka nih sama apa yang sudah diutarakan sama Mbak Diani. Nah, kemudian nih setelah dalam sesi ini kira-kira langkah kedepannya untuk tetap Mbak Diani kayak merasa percaya diri, sudah bisa meyakinkan bahwa benar itu bisa lepas atau berpulang dari dalam diri Mbak Diani itu apa kira-kira yang dilakukan? Langkah yang dilakukan mungkin bisa apa ya? Ya tadi self talk ya, self talk biar nggak selalu overthinking tentang apa ya, ngerasa aku jadi beban. Terus ya tadi ada ikut lomba, ikut dan segala macam, terus fokus sama skripsi. Oke. Jadi tadi ada self talk apabila itu datang, terus ada belajar. Terus tadi ikut lomba, Kalau memungkinkan ikut lomba. Fokus di skripsi. Kalau misalnya apa ya, ada waktu yang apa ya, kayak di timeline gitu, fokus skripsi sama ada me time-nya dikit. Oke, jadi beres ya Mbak antara aku harus bekerja sebagai mahasiswa yang harus gini, tapi aku juga perlu adanya me time buat biar tidak stres. Iya betul. Keren. Nah, setelah berjalan konseling ini kira-kira cerita atau narasi lama yang negatif tentang si benar ini dan coba bikin menjadi cerita yang baru yang lebih positif. Kayak
Kalau dari pengalamanku ya, itu dulu aku pendek. Nah masalahnya cerita lama itu aku nggak suka aku pendek, aku dijauhi sama teman. Terus cerita barunya dari pendek aku juga belajar kalau aku tuh termasuk orang kedepannya biasanya orang-orang pendek itu awet muda, terus kayak perlu dirangkul, dikasihani kayak gitu. Nah coba dari Mbak ini bisa bikin suatu narasi lama ke narasi yang baru. Oke, narasi lama mungkin kayak dulu aku ngerasa aku beban orang tua. Narasi barunya sekarang aku berusaha buat membanggakan orang tua. Oke, buat membanggakan orang tua berdasarkan Usaha aku sendiri. Oke, jadi beban keluarga di sini dari Mbak Dian itu bahwa Mbak Dian ini bukan si beban keluarga, tapi Mbak Dian ini baru Berusaha buat membanggakan orang tua atas kerja kerasku. itu yang saya tunggu-tunggu dari Mbak Dian ini. Jadi sudah disebutkan bahwa Mbak Dian ini bukan beban keluarga, tapi Mbak Dian ini baru di fase perjuangan untuk membanggakan kedua orang tua. Nah, setelah keberjalanan konseling kali ini, gimana perasaan Mbak Dian nih? Ngerasa lebih lega ya, karena bisa cerita, karena sebelumnya nggak pernah cerita ini ke siapapun gitu. Terus sama lebih apa ya, lebih bisa kan nemu solusi, jadinya kayak lebih apa ya, Tenang, ya lebih tenang, lebih terarah gitu, kayak karena udah nemu solusi dari masalahku tadi gitu. Oke, baik Mbak Jenny. Nah, di sini juga Ibu ada sedikit evaluasi hasil terkait perjalanan konseling kali ini. Dan nanti dalam evaluasi hasil ini nanti Mbak Jenny dapat menjawab berbagai pertanyaan yang telah Ibu terangkan di sini. Nah, untuk pertanyaan ini nanti dapat Mbak Diani kerjakan saat Mbak Diani selesai dalam sesi konseling ini. Lalu ini nanti akan kita kulik bersama-sama jawabannya, terus kita cari-cari bagaimana perkembangan Mbak Diani setelah sesi konseling sampai di sesi konseling berikutnya. Nah, kira-kira di sesi konseling berikutnya Mbak Diani mau di hari dan jam yang sama atau di hari yang berbeda? Kayaknya di hari jam yang sama aja Bu, soalnya kalau beda takutnya malah tabrakan sama agenda lain gitu. Oke, berarti nanti akan dilaksanakan sesi konseling kembali pada hari Rabu, berarti Rabu depan ya? Iya. Rabu depan dengan jam yang sama Mbak Diani? Iya. Oke, insya Allah dengan jam yang sama nanti kita akan komunikasikan bareng-bareng. Itu yang Mbak Diani. Nah, mungkin setelah sesi konseling kali ini kesan-pesan yang Mbak Diani rasakan seperti apa? Apa ya? Kesannya gitu. Mungkin bisa kesannya atau kesannya bebas. Mungkin nggak banyak, tapi makasih banget ya Bu Yin. Aku jadi kayak udah apa ya, nggak ngerasa beban keluarga, jadi aku lebih lega, lebih apa ya, lebih kayak Bahagia, tenang. lebih tenang gitu sih, itu aja. Wah, mantep. Nah, mungkin dikarenakan Mbak Diani sudah merasa lebih tenang, lebih happy dari yang sebelumnya, Ibu juga mengucapkan terima kasih. Semoga dalam perjalanan konseling kali ini dapat memberikan manfaat bagi Mbak Diani sendiri. Terus di sini Ibu juga minta maaf apabila ternyata tadi dalam sesi konseling ada berbagai kendala. Di sini Ibu juga minta maaf apabila dalam perjalanan sesi konseling Ibu ada salah kepada Mbak Diani yang disengaja ataupun tidak. Itu ya Mbak. Nah terus setelah sesi konseling selesai Mbak Diani mau pulang ke kos atau mau main-main dulu? Tergantung ya, nanti aku lihat dulu temen-temenku pada beneran udah pulang atau masih nongkrong gitu. Mungkin kalau masih nongkrong ini sih ikut nongkrong juga. Oke, biasalah anak muda nongkrong gitu ya Mbak ya. Oke, nah mungkin sesi konseling ini Ibu cukupkan karena di sini Mbak Diani sudah bisa membuat suatu narasi baru dari yang narasi yang negatif menjadi narasi yang lebih positif, dan Ibu berharap Mbak Diani lebih semangat, lebih percaya diri bahwa Mbak Diani itu bisa, karena Ibu percaya apapun yang Mbak Diani tanamkan ke dalam diri Mbak Diani, sebenarnya otak itu merespon, otak itu meminta buat kita bekerja. Nah tanpa sengaja omongan kita atau pikiran itu akan membuat yang di luar tubuh kita tuh oke, aku akan melaksanakan itu, jadi terdorong untuk melakukan hal yang baik. Jadi di sini Mbak Diani berusaha untuk mengungkapkan perkataan atau perasaan yang positif. Insya Allah nanti badan akan ikut turut
membantu untuk mewujudkan impian baiknya Mbak Diani. Itu ya Mbak Diani. Iya. Baik. Hati-hati di jalan ya kalian dia pulang. Ini di bawah. Oh iya, ini nanti dibawa sebagai penugasan ke depannya. Iya. Sudah. Mungkin Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini dan kita bisa bertemu kembali pada sesi konseling selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ii. Iya, sama-sama dia nih. Tiap hari Mbak, Ibu Anta.